Sebuah film dengan premis yang super unik, ceritanya tentang seorang pria dewasa yang udah berkeluarga. Suatu hari dia iseng-iseng pasang kamera tersembunyi di rumah sama di tempat kerjanya. Tanpa sadar, dia malah ngejebak dirinya sendiri dalam eksperimen psikososial yang dia ciptain sendiri. Awalnya sih cuma buat iseng-iseng doang biar seru, tapi makin lama dia mulai ngeh. Ternyata dia udah buka pintu menuju realita yang bahkan dia sendiri belum siap buat ngadepin. Di awal film kita dikenalin sama seorang pria bernama Emil yang berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup sukses lah ya. Ayahnya seorang profesor terkenal, istrinya kerja sebagai konsultan terapis, dan Emil sendiri adalah bos di perusahaan iklan. Sekarang ayahnya udah pensiun dari semua pekerjaannya gara-gara kecelakaan yang bikin dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Sejak itu ayahnya harus menjalani hidup di atas kursi roda. Sampai akhirnya suatu hari sang ayah minta tolong ke Emil buat pasangin kamera CCTV di rumah. Soalnya belakangan ini beberapa barang di rumah sering hilang. Emil pun nurutin dan pasang kamera itu, dan disitulah kamera pengintai pertamanya mulai beraksi. Първата камера монтирах в хола на родителями. Сам поиска камерата. Sesekali Emil ngecek rekaman dari CCTV yang dia pasang di rumah ayahnya. Sampai suatu saat, ia ngelihat sesuatu yang bikin dia kaget. Ternyata adiknya sendiri yang selama ini nyolong barang-barang di rumah itu. Tanpa pikir panjang, Emil langsung datang ke rumah sang ayah buat nunjukin bukti yang dia temukan. Karena mulai ngerasa seru dengan hobi barunya jadi mata-mata, setelah dari rumah ayahnya, Emil iseng mampir ke kantor istrinya. Dia nyuruh istrinya keluar buat beliin sesuatu, dan pas istrinya udah nggak ada di ruangan, Emil langsung manfaatin momen itu buat masang kamera tersembunyi. Dan ternyata nggak berhenti di situ, Emil mulai ketagihan. Dia pasang kamera di mana-mana buat ngawasin tiap gerak-gerik keluarganya. Mulai dari rumah ayahnya, kamar adiknya, ruang tamu rumah sendiri, kamar mandi, kantor, sampai semua tempat yang pengen dia intip. Saking niatnya, dia bahkan nyiapin satu ruangan khusus buat duduk santai sambil nontonin semua rekaman aktivitas orang-orang di sekitar. Semua karena rasa penasaran. Sebenarnya apa sih yang orang lakuin saat mereka ada di ruang pribadi masing-masing? Lama-kelamaan rasa penasarannya makin menjadi-jadi. Emil makin kecanduan. Bukannya fokus kerja, dia malah makin sering bengong depan layar, tenggelam dalam dunia rahasia orang lain. Satu persatu rahasia kecil kebuka, dan tiap detik yang dia habisin buat ngintip justru bikin dia makin dalam terjebak dalam obsesinya sendiri. Sampai akhirnya di suatu malam, Emil hadir dalam acara proyek iklan yang lagi dikerjain oleh tim dari kantornya. Sebagai bos, Emil cuma ngawasin kegiatan timnya sebentar. Gak lama itu, dia balik ke mobil dan langsung buka layar HP buat mantau CCTV. Di situ dia lihat istrinya lagi ngumpul bareng ibu-ibu, ngobrol-ngobrol sambil ngerumpi kayak biasa. Awalnya kelihatan normal aja, acara pun selesai tanpa hal yang aneh. Tapi Emil nggak langsung matiin layarnya. Ada sesuatu dari gerak-geri istrinya setelah acara selesai yang bikin dia nggak bisa lepas pandangan. Dan disitulah semua mulai terasa menarik. Anehnya bukannya marah atau ngerasa dikhianatin, Emil malah makin penasaran. Dia justru pengen tahu lebih jauh, apalagi yang bakal terjadi dari orang-orang yang diam-diam dia pantau. Keesokan harinya rasa penasarannya makin gak ketahan. Emil nambahin kamera tersembunyi di beberapa ruangan kantor. Malam pun tiba, seperti biasa dia nyalain semua layar kameranya, siap-siap nonton episode baru dari kehidupan rahasia orang-orang di sekitarnya. Dan kali ini dia langsung dapet tontonan yang gak disangka-sangka. Di titik ini Emil mulai ngerasa kayak Tuhan.
Dia tahu semua hal, semua rahasia, semua sisi tersembunyi dari orang-orang di hidupnya. Dia jadi pengamat diam-diam yang melihat semuanya tanpa intervensi. Semua rekaman itu dia simpan rapi di flash disk pribadinya, tapi ternyata itu belum cukup. Kecanduannya makin menjadi-jadi. Sekarang dia mulai pakai alat baru, yaitu kacamata dengan kamera tersembunyi di dalamnya. Dia nyobain alat itu pas lagi makan malam bareng rekan kantor. Caranya pura-pura ke kamar mandi terus ninggalin kacamatanya di meja makan. Dari dalam kamar mandi dia mantau semuanya lewat layar ponselnya itu. Gak semua hal yang Emil lihat dari kamera itu soal keburukan. Ternyata teman-teman kantornya gak ngomongin hal negatif tentang dia. Tapi malah sebaliknya, gak sedikit yang masih respect sama dia sebagai atasan. Sampai tibalah hari berikutnya, Emil ngadain rapat di kantor pusat ngebahas proyek iklan terbaru. Beberapa tim kreatif hadir dan semuanya ngelihat berjalan normal seperti biasanya. Tapi setelah rapat, Emil balik lagi ke ruangannya dan seperti biasa ngecek kamera. Kali ini dia mantau dapur kantor. Di sana dia ngelihat salah satu stafnya yang bernama Jenny lagi ngobrol soal pengalamannya kerja di perusahaan itu. Yang bikin Emil tersentuh, Jenny ternyata cukup mengagumi sosoknya sebagai bos. Gak pakai lama rasa penasarannya pun muncul. Emil langsung stalking akun Facebook Jenny dan keesokan harinya, tanpa pikir panjang dia kirim pesan WhatsApp ke Jenny. Gaya klasik, ajakan makan malam sambil bahas proyek lah. Kalimatnya sih terdengar profesional, tapi kita tahu ada makna tersembunyi di balik itu. Di tempat lain, Jenny terlihat lagi duduk bareng rekan kerjanya yang bernama Axel. Dari gerak-geriknya, Axel ini jelas punya rasa sama Jenny, tapi Jenny malah cuek dan lebih fokus balesin chat dari bosnya. Emil yang udah tahu kalau Jenny punya kekaguman khusus terhadap dirinya, nggak perlu susah payah ngeluarin kata-kata manis. Trik sederhana aja udah cukup. Dengan sedikit bumbu rayuan dan godaan halus, makan malam itu pun gak berhenti di restoran. Mereka lanjut ke kantor dan di sanalah Emil dan Jenny akhirnya terlibat dalam hubungan intim yang penuh gairah. Hari-hari pun terus berlalu dan perselingkuhan itu tetap berjalan seperti rutinitas rahasia mereka. Emil gak pernah lupa bawa kacamatanya. Kamera tersembunyinya itu tetap aktif merekam setiap momen yang ia lalui bersama Jenny tanpa terlewat. Sampai di suatu hari saat Emil lagi mantau semua layar pantauannya, dia ngeliat sang ayah lagi ngobrol sendirian. Di momen itu ayahnya bilang kalau hidupnya terasa makin hampa. Dan mungkin berhenti bernafas adalah satu-satunya hal yang masih terasa menarik. Kalimat yang bikin Emil lumayan kaget dan kepikiran. Besok paginya tanpa banyak mikir, Emil langsung ngajak istrinya buat ke rumah ayahnya. Dia pengen suasana di sana lebih hidup, setidaknya biar sang ayah bisa rehat sejenak dari kesepian yang makin menguak. Di sana mereka duduk bareng, ngobrol dan menyaksikan keharmonisan ayah dan ibu Emil. Yang di usia senja mereka masih saling melengkapi. Tapi ketika Emil pulang dan kembali ke dunia layar, dia disuguhi adegan yang gak dia sangka. Ayah mertuanya secara diam-diam terlihat memberikan sentuhan fisik yang agak liar dan terlarang ke pembantu di rumah. Setelah itu, Emil mengganti layar ke kamera lain dan melihat istrinya yang tampak gelisah. Mondar-mandir sendirian di kantor. Gak lama datanglah seorang teman wanita, orang yang waktu itu sempat bikin masalah dan mereka kembali terlibat dalam momen yang bodoh. Tapi kali ini istrinya berbeda. Istrinya menolak, wajahnya penuh keraguan, dia bilang ini salah. Bahwa manusia seharusnya nggak terus-terusan bertahan dalam kesadaran palsu, apalagi menikmati kesalahan. Karena malam itu saat dia hilaf, semua terjadi karena situasi yang menekan, bukan sepenuhnya kemauan dia sendiri.
Tapi melihat itu bukannya Emil tergerak. Dia malah makin larut dalam hubungan gilanya bersama Jenny. Обикновено тяло. Нали имаш предвид философия? Не се казва мен. Обикновено. Sampai akhirnya saat lagi asik berduaan sama Jenny, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Dia adalah Axel, anak buah Emil sendiri. Kita tahu Axel punya rasa terhadap Jenny kan? Dengan canggung, Jenny terima bunga itu dan buru-buru nyuruh Axel pergi. Tapi tanpa sengaja, Axel melihat ada sepasang sepatu di dalam kamar Jenny. Dan dia kenal betul sepatu itu punya siapa. Besok paginya, Axel datang ke ruangan Emil dan bilang ada pertemuan penting dengan salah satu klien dari salon. Emil yang masih belum sepenuhnya siap berhadapan langsung, bilang ke Axel kalau Axel aja yang ngewakilin. Axel pun pergi ketemu dengan klien, tapi dari layar pengawas yang Emil pasang, kelihatan banget kalau Axel bukannya nego seperti biasa. Dia malah main belakang. Axel nyaranin si klien buat kerja langsung sama dia secara pribadi tanpa lewat kantor. Alasannya biar lebih murah, jelas banget Axel lagi ngikut dari belakang. Dan yang bikin Emil makin gak berdaya, dia sadar Axel bisa aja tahu soal hubungan gelapnya sama Jenny. Emil cuma bisa nahan marah, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia cuma melampiaskan kekesalannya ke asisten kantor. Cerita semuanya sambil nahan emosi yang campur aduk. Emil akhirnya ambil keputusan bodo amat, gak mau terlalu mikirin dramanya, istrinya, atau siapapun. Dia lebih milih lanjut kencan sama Jenny. Kayaknya di titik ini Emil udah bener-bener jatuh hati sama Jenny. Apalagi dia juga masih nyimpen rasa kecewa atas apa yang pernah dilakukan istrinya. Selesai kencan, Emil balik ke ruangan pribadinya, menjalankan rutinitas seperti biasa, duduk manis sambil mantau kehidupan orang-orang lewat layar-layar CCTV-nya. Sampai akhirnya dia ngelihat istrinya lagi ngobrol sama ayahnya. Istrinya cerita kalau sikap Emil akhir-akhir ini bikin curiga, lebih dingin dari biasanya. Sering gak pulang dan jarang peduli. Tapi Emil datar aja, dia udah gak punya rasa lagi dan memilih untuk cuek, gak peduli. Bahkan langsung tidur kayak gak terjadi apa-apa. Besok paginya, Emil dibangunin sama suara telepon dari ibunya dan kali ini kabar yang datang bener-bener berat. Halo, Michael. Баща ти издъхчи на съня си. Ayahnya meninggal dunia. Dengan hati yang berat, Emil datang ke pemakaman. Banyak orang hadir, teman, keluarga, bahkan rekan-rekan kerja semua datang buat kasih penghormatan terakhir. Malam harinya, Emil masih kebayang-bayang dan larut dalam kesedihan. Gak kuat nahan rasa sepi, dia pun ngajak Jenny ke ruangan rahasia. Tempat paling pribadi yang bahkan istrinya sendiri pun gak tahu. Tapi nyatanya pelukan Jenny pun gak cukup buat nenangin hatinya. Emil ngerasa kosong. Akhirnya dia memutuskan keluar sebentar buat beli sebotol minuman. Pikirnya mungkin itu bisa bantu sedikit meredakan duka. Jenny yang ditinggal sendiri di ruangan itu pun gabut. Dia celingak-celinguk, bingung harus ngapain. Sampai akhirnya matanya tertuju ke sebuah laptop yang terbuka di depan meja. Laptop yang kita semua tahu isinya adalah rekaman dari semua kamera tersembunyi yang Emil pasang selama ini. Begitu ngelihat semua kegilaan yang selama ini disembunyikan sama Emil, Jenny langsung kecewa berat. Tanpa banyak pikir, dia banting laptop itu sekeras-kerasnya. Lompat ke 6 bulan setelah kejadian itu, hidup udah jauh berubah. Hari-hari Emil gak kayak dulu lagi. Jenny dan Axel udah gak kerja di kantornya, dan posisi mereka udah digantikan sama pegawai-pegawai yang baru. Sampai suatu hari, entah kenapa, Emil kepikiran bawa laptop rusak itu ke kantor. Dia nyuruh salah satu karyawan yang dia percaya buat coba ngebetulin. Ya mungkin cuma iseng atau mungkin ada rasa penasaran yang belum kelar. Waktu terus berjalan dan hubungan Emil sama istrinya pelan-pelan mulai membaik. Mereka kayak nemu ritme baru yang lebih sehat, lebih tenang. Tapi hidup gak pernah benar-benar tenang lama-lama. Suatu pagi kejutan gak enak datang. Beberapa wartawan udah berdiri di depan rumah Emil, rame banget. Sementara itu HP Emil bunyi, telepon masuk dengan kabar yang bikin jantung langsung nyesek.
Ало. Някой качи информация. Ние какво стана? Те аз идиот ще ни плуват в нета. Ternyata semua rekaman CCTV yang selama ini Emil kumpulin, video-video rahasia itu udah tersebar di internet. Pas Emil buru-buru ngecek flash disk yang biasa dia simpen di tasnya, hilang, gak ada, udah raib. Berita soal video-video itu langsung meledak di mana-mana. Viral, semua media memberitakan. Siapa yang nyebarin? Gak ada yang tahu pastinya. Satu-satunya petunjuk si pelaku cuma ninggalin jejak dengan nama anonim hacker. Pada akhirnya, film ini ditutup dengan gambaran Emil yang berlari. Bukan sekedar dari masalah, tapi dari dirinya sendiri. Dari penyesalan yang sudah tak bisa dibatalkan, dari obsesi yang menjelma menjadi kutukan. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.